Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula saya curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah pada zamannya Islamiyah. Baik, perkenalkan nama saya Nazla Syarifah dengan NIM 2625002 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Nah, pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di dalam video ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai utama pendidikan Islam, yaitu ada tauhid, akhlak, ibadah, dan sosial. Saya berharap dengan saya menjelaskan ini, bertambahnya atau menambahnya pemahaman mengenai nilai-nilai utama dalam Islam, dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam. Apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah proses pembimbingan dan pengembangan seluruh potensi manusia berdasarkan ajaran Islam agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi ini. Menurut Zakiyah Derajat, pendidikan Islam merupakan usaha membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupannya sehari-hari, atau di dalam kehidupan pribadinya. Nah, di sini ada mengenai nilai utama. Apa itu nilai utama? Nilai utama itu adalah prinsip, keyakinan, atau pedoman dasar yang dianggap paling penting dan menjadi landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam pendidikan, nilai utama berfungsi sebagai arah untuk membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Dalam pendidikan Islam, nilai utama merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang menjadi pedoman hidup umat manusia dan umat Islam. Nilai utama tersebut meliputi tauhid, akhlak, ibadah, dan sosial yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, taat beribadah, serta peduli sesama manusia. Kemudian kita akan membahas mengenai nilai tauhid. Nilai tauhid, sebelum kita masuk ke nilai tauhid, tauhid itu apa? Tauhid itu adalah keesaannya Allah, kita mengesahkan Allah. Jadi nilai tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Tauhid menjadi pondasi utama dalam pendidikan Islam karena seluruh perilaku dan ibadah seorang muslim berawal dari keimanannya kepada Allah. Tujuan dari nilai tauhid adalah membentuk keimanan peserta didik kepada Allah sehingga mereka memiliki pedoman hidup yang benar dan selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Contoh penerapannya apa? Contoh penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara kita berdoa kepada Allah, melaksanakan sholat dengan ikhlas, dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian ada nilai akhlak. Nah, akhlak adalah perilaku atau budi pekerti yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak yang baik mencerminkan kualitas keimanan seseorang. Tujuan dari nilai akhlak adalah membentuk perilaku yang baik sehingga peserta didik mampu menjadi pribadi yang berkarakter dan dapat diterima oleh lingkungan masyarakatnya. Contoh akhlak mulia yaitu dengan cara kita berkata jujur, menghormati orang tua dan guru, bertanggung jawab, serta menjaga sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain.
Nah, kemudian di sini ada nilai ibadah. Nilai ibadah merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah, seorang muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah sekaligus melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Tujuan dari nilai ibadah adalah membentuk kebiasaan beribadah yang benar sehingga peserta didik memiliki kedekatan spiritual dengan Allah. Contoh ibadahnya apa? Contoh ibadah yang sering kita lakukan, yang biasanya kita lakukan, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membaca Al-Quran dan berzikir, dan banyak ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah yang ada. Nah, ini nilai sosial. Nilai sosial ini termasuk salah satu nilai yang penting dari keempat nilai tadi. Nilai sosial itu mengajarkan manusia untuk hidup rukun, saling menghormati, dan membantu sesama. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Tujuan dari nilai sosial adalah membentuk peserta didik yang mampu hidup berdampingan dengan orang lain, saling menghargai, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Contoh dalam sehari-hari apa? Dengan cara bersedekah, membantu teman yang kesulitan, menjaga kerukunan, dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Kita melakukan semua kegiatan itu dengan cara bersama-sama. Kemudian manfaat mempelajari nilai pendidikan Islam. Nah, kalau ditanya apa sih manfaat dalam mempelajari nilai pendidikan Islam ini? Manfaat mempelajari nilai-nilai pendidikan Islam ini adalah memperkuat iman dan takwa, membentuk akhlak mulia, meningkatkan kualitas ibadah, menumbuhkan kepedulian sosial, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian nih, saya juga memasukkan mengenai fakta menarik nih dari nilai-nilai yang tadi kita bahas. Di dalam fakta tauhid, itu ada ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau menghadapi banyak penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy, namun beliau tetap teguh mempertahankan keyakinannya bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kesannya apa? Jadi tauhid itu mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kemudian fakta mengenai nilai akhlak. Nih, sebelum diangkatnya menjadi nabi, Rasulullah juga dikenal dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy yang menentang dakwah beliau tetap mempercayakan barang-barang mereka kepada Rasulullah. Jadi di sini pesannya apa? Akhlak yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain, baik dari orang lain yang kita tahu itu maupun tidak. Dan kemudian ada fakta dari nilai ibadah. Itu ketika perintah sholat 5 waktu diterima Rasulullah SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Awalnya, sholat itu diwajibkan 50 kali sehari. Kemudian menjadi 5 kali sehari atas rahmat Allah. Itu pasti itu banyak permintaan-permintaan Rasulullah yang dihadapkan kepada Allah. Nah, pesannya di sini apa? Ibadah merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah dan melatih kedisiplinan. Kemudian yang terakhir ada nilai sosial. Apa faktanya? Fakta, saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Ansor dengan ikhlas membantu dan membagi harta mereka pada saudara mereka yang baru datang dari Mekah. Pesannya apa? Islam mengajarkan kepedulian, kepersaudaraan, dan semangat tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari keempat materi yang kita bahas pada hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah dari penjelasan ini bahwa tauhid merupakan dasar keimanan. Jika kita tidak mempunyai tauhid di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah percaya akan adanya Tuhan.
Nah, juga di sini ada akhlak adalah mencerminkan kepribadian. Jika seseorang tidak memiliki akhlak yang baik, maka akhlak yang buruk itu akan selalu bersama dia dan selalu menghantuinya. Kalau misalnya seseorang tidak mempunyai akhlak yang baik, maka rusaklah hidupnya. Kemudian, ibadah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Dan nilai sosial menjadi wujud kepedulian kepada sesama manusia. Dari keempat nilai yang saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, rajin beribadah, serta bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Baiklah, demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat menambah pengetahuan, wawasan kita, pemahaman, serta menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian materi masih banyak terdapat kekurangan. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan kepada kita semua. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.